Assalamualaikum semuanya. Halo guys, selamat datang kembali di YouTube channel aku, Yuni. Di video kali ini aku mau share ke kalian 3 cara mengatasi kulit gelambir setelah diet. Tonton videonya sampai habis ya. Setelah kita diet, tentu akan banyak perubahan yang akan terjadi di diri kita. Mulai dari penurunan berat badan, berkurangnya ukuran size baju atau celana, terus yang terakhir yaitu yang terjadi di tubuh kita. Mau itu kulit gelambir, mau itu menyusutnya kadar lemak. Nah, kulit gelambir ini apa sih penyebabnya, Kak? Penyebabnya yaitu hasil dari fat loss dari obesitas. Nah, kenapa bisa terjadi gelambir? Yaitu pada saat kita berlebihan berat badan, tentunya kulit kita memberikan ruang lebih sehingga terisi dengan lemak atau cairan sejenisnya. Dulu waktu aku sebelum diet, lengan aku juga gede loh. Diejek atau dibully sama teman-teman aku, itu lengan apa paha ya? Itu kan sakit banget gitu kan guys. Dibilangin masa lengan kita dikatain paha, emang sama gedenya. Jadi cara mengatasi kulit gelambir setelah diet itu tentu ada caranya. Cara yang pertama yaitu kalori defisit. Untuk apa sih Kak kalori defisit ini? Kalori defisit ini fungsinya yaitu membuat tipis lapisan lemak yang ada di kulit. Tentunya dengan kita menjalankan diet dengan defisit kalori. Nah, defisit kalori ini fungsinya membakar lemak sehingga lemak yang ada di tubuh kita itu menyusut. Nah, setelah menyusut tentunya kulit yang ada di tubuh kita atau ruang lebih yang ada di lengan kita tentunya sudah tidak terisi lagi dengan lemak atau cairan. Nah, setelah kalori defisit tentunya kita harus latihan beban. Nah, buat kalian nih cewek-cewek, kok kakak dulu olahraganya apa sih? Olahraga aku dumbbell. Nah, ini dumbbellnya. Jadi dulu tuh aku olahraga dumbbell menggunakan dumbbell yang beratnya 2 kilo. Ini baru 1. Kalau 2, 4 kilo. Nah, emang kakak nggak takut ya latihan beban atau dumbbell? Nanti kakak berotot loh. Padahal banyak manfaat dari latihan beban itu sendiri. Yang pertama kalian tahu sendiri lah ya, kalau latihan dumbbell ini bisa membuat stamina kita meningkat. Terus ada baiknya juga di diet kita itu bisa membakar kalori lebih banyak, sedangkan kardio tidak. Emang kardio nggak penting nggak? Tentunya kardio juga penting. Jadi seimbang antara kardio dengan latihan beban. Latihan beban itu apa aja sih Kak? Latihan beban itu bisa dari alat, ini dumbbell atau tubuh kalian sendiri. Tubuh kalian itu sendiri bisa dari push up, sit up, dan sejenisnya. Nah, setelah itu manfaatnya bisa membuat tubuh kalian itu terbentuk lebih seksi, lebih kencang. Emang kalian itu sebelum diet harus fokus dulu. Emang kalian mau diet weight loss atau fat loss? Kalau fat loss itu proses penurunan lemak di dalam tubuh dan tidak selalu tergantung sama angka timbangan. Sedangkan weight loss diet yang selalu bergantung sama angka timbangan. Pokoknya aku pengen turun deh. Pokoknya sebulan aku pengen turun 5 kilo. Pokoknya segala cara dilakukan untuk diet weight loss. Apa yang akan terjadi? Kita nggak tahu kalau yang turun itu massa otot apa cairan yang ada di dalam tubuh. Nah, kalau weight loss ini seperti inilah perbandingannya antara Caca dengan Cici. Nah, kalau Caca beratnya 60 kilo. Kalau Cici beratnya 59 kilo. Kalian bisa lihat kadar lemaknya antara Caca dan Cici. Kenapa hanya beda 1 kilo? Bentuk badannya berbeda. Tentunya ini yang disebut fat loss. Walaupun berat angka timbangannya itu menurut kita nggak banyak turun, tetapi massa ototnya naik, jadi tubuh kita itu lebih kebentuk. Nah, setelah kalian latihan beban, kalian sudah defisit kalori, yang terakhir yaitu kalian harus makan dengan pola gizi seimbang.
dan juga makan makanan yang tinggi protein. Fungsinya sebagai apa? Sebagai biar pada saat kalian berolahraga, makanan yang tinggi protein ini bisa membantu kalian untuk meningkatkan massa otot. Tentunya nggak mungkin lah ya kita itu makannya udah dikit terus kita olahraga mati-matian. Yang ada kita lemes, pusing. Nah, jadi banyak teman-teman itu atau ibu-ibu rumah tangga curhat ke aku udah diet nih tapi kulit aku gelambir, terutama di lengan. Dulu Kak Yuni gelambir juga nggak? Aku gelambir banget guys. Jadi sekarang itu ya berusaha untuk mengencangkan atau memperbaikinya. Bagaimana dengan kasus-kasus yang sangat obesitas? Tentunya itu perlu tindakan dengan operasi plastik gitu ya. Karena kalau udah latihan beban seberat apapun itu udah nggak bisa guys. Soalnya kulitnya itu udah berlebih banget. Jadi kalau kita sekarang sebelum terlambat, ayo kita perbaiki. Dengan apa? Latihan beban. Ini contohnya ya, perbedaan antara kulit kendur atau low skin dan kulit kencang tone skin. Nah, pada saat kulit kita kendur itu, di lapisan kulit kita itu lebih terisi dengan lapisan lemak yang sangat banyak, sedangkan jaringan ototnya sangat sedikit. Nah, perbandingannya dengan dengan lengan yang kulit yang kencang. Nah, pada saat di bawah lapisan kulit kita itu sudah terisi dengan lapisan lemak yang sedikit, sedangkan jaringan ototnya banyak. Nah, Kak, fungsi dari latihan beban itu seperti apa sih? Untuk gunanya apa sih? Jadi, banyak orang yang beranggapan kalau latihan beban itu bisa mengubah dari lemak menjadi otot. Itu salah ya guys. Lemak ya lemak, otot ya otot, ibarat air dan minyak yang gak akan bersatu. Jadi kemana setelah kita diet lemak itu hilang? Apakah lemak itu hilang pada saat kita BAB? Tentunya tidak. Lemak itu ibarat lapisan molekul. Nah, pada saat kita kelebihan berat badan, tentunya dia akan terisi lagi dengan lapisan lemak pada saat kita kelebihan kalori, pada saat kita kelebihan makan. Nah, setelah kita diet atau penurunan berat badan, tentunya lapisan lemak itu mengempis. Lapisan lemak itu juga gak hilang gitu. Dia menyesuaikan terhadap tubuh kita. Nah, lemak baik kita juga tetap butuh kan. Gak mungkin lah kita diet arus. Pokoknya aku diet itu pengen menghilangkan seluruh lemak di tubuh aku. Emang mau tinggal tulang aja. Nah guys, jadi itulah perbandingan antara kulit kencang dengan kulit kendur. Nah, kulit kendur itu sering terjadi di lengan, terus di perut, terus di paha. Nah, kalau untuk di paha itu kalian bisa lakukannya dengan latihan-latihan yang ada di YouTube. Terus kalian tambahkan juga repetisi latihan beban kalian. Semangat untuk menjalani pola hidup sehatnya dan bisa mencapai berat badan ideal. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga komentarnya ya. Share juga ke teman-teman kalian semua. See you next time video. Dah, assalamualaikum semuanya.